Halo Sobat J, sebelum masuk ke video kali ini, ayo kirimkan cerita mistis dari kalian secara singkat ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu secara mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Dan nanti akan kami bacakan cerita dari kalian di video-video kami. Dan untuk kalian para player eFootball 22 Mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang keren banget nih. Untuk syarat giveaway ini, lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Tapi gue akan bacakan sedikit untuk syarat giveaway-nya ya. Yang pertama, wajib kirimkan cerita mistis dari kalian secara singkat ke DM IG kami @jeritandalamkesunyian. Baik itu secara mistis pribadi kalian atau yang pernah kalian dengar dari orang lain. Yang kedua, tonton video ini dari awal sampai habis. Karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya. Dan pemenang akan diacak ulang. Yang ketiga, kalian komentar di bawah. Satu orang hanya boleh satu komentar. Dari 5 jalan yang diceritakan di video ini, sebutkan satu jalan yang paling seram menurut kalian. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut. Harus digabung ya. Yang keempat, wajib subscribe dan nyalakan lonceng. Yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. Yang kelima, wajib like video ini. Yang keenam, follow Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya ya. Yang ketujuh, share video ini sekali saja ke Instagram kalian. Screenshot dan kirimkan buktinya ke DM Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Untuk perendaman pemenang giveaway sebelumnya ada di akhir video ini ya. Jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis. Halo pecinta cerita misteri, selamat datang di Jazz Jeritan Dalam Kesunyian. Untuk video kita kali ini kita akan membahas 5 jalan terangker versi Jazz part 1. Part 1. Ya. Nah, jadi yang pertama ini ada ini kan, terowongan Casablanca. Oh, ya. Nah, jadi terowongan Casablanca ini walaupun jalan ini berada di tengah-tengah kota, tapi tidak sedikit yang meyakini tentang mitos yang ada di terowongan Casablanca ini. Bahkan kisahnya pernah dibuat sebagai film layar lebar. Nah, terus terdapat sebuah kepercayaan untuk pengemudi nih Kanita, supaya menyembunyikan klakson sebanyak 3 kali saat melintas. Karena terowongan ini sebelumnya dibuat karena dia membelah kuburan, bukan membelah bukit. Ini kuburan. Kuburan dulu. Ini pantas ya, angker. Ya. Mungkin ini ada beberapa kisah ya. Ya, salah satunya itu kisah dari penjaga warung. Iya. Jadi penjaga warung yang nggak mau disebutkan ini, dia bilang dia pernah mendengar suara seperti tabrakan. Jadi suara tabrakan kenceng, dan berhubung warungnya dia nggak begitu jauh dari terowongan tersebut, akhirnya dia itu mencari sumber suara tersebut, dan sumber suara itu ada di bawah terowongan Casablanca. Ketika dia sampai di terowongan tersebut, dia dikejutkan dengan keadaan terowongan yang sunyi, nggak ada apa-apa, kendaraan pun jarang-jarang gitu, jarang-jarang ada. Nah, di situ kemudian dia agak merinding juga ya di saat itu. Nah, untuk yang keduanya juga si penjaga warung ini hampir sama seperti yang kejadian pertamanya dia. Dia mendengar suara rintihan, suara tangisan dari bawah kolong terowongan Casablanca tersebut. Dan ya lagi-lagi dia mencari sumber suara tersebut, dan adanya di bawah terowongan Casablanca dan tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada yang nangis, tidak ada yang kesakitan, tidak ada manusia pokoknya di situ. Karena ya di belah kuburan kan otomatis ya. Iya, mungkin para penghuni yang sebelumnya. Iya, nah yang paling primadona di terowongan Casablanca ini adalah penampakan sosok kuntilanak merah. Jadi Mbak Kun ini digambarkan ya, Mbak Kun ini ya berbaju merah, matanya seperti mata kucing, dan dia kalau tersenyum ada taringnya gitu. Iya. Inilah salah satu yang penunggu yang sering mengganggu aktivitas perjalanan dari pengendara gitu. Jadi yang suka mencelakakan itu ini tiba-tiba menampakkan wujud serem kayak gitu kan, ngeri juga kita ya. Kaget lah. Kaget otomatis ya bantu setir atau gimana, dan dimulai terjadilah kecelakaan. Nah, berarti kalau yang untuk
kedua ini apa nih kan? Kalau untuk kedua ini ada Jalan Tarahan Lampung. Jadi Jalan Tarahan atau yang lebih dikenal sebagai Tanjakan Tarahan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya, karena ini merupakan salah satu jalanan paling angker di Indonesia. Jadi jalan ini berada di Lampung dan mempunyai cukup banyak penunggu makhluk gaib. Konon makhluk gaib ini tidak menyukai dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Jadi tanjakan itu dibangun, penunggunya tuh udah nggak suka Iya betul. Jadi ya mungkin pas bikin itu nggak izin kali ya. Atau mungkin kita kan nggak tahu ya, nggak ditulisin sejarahnya. Mungkin saat pembangunan jalanan itu, tanjakan itu, mungkin udah ada korban atau apa, udah para pembuatnya mungkin diisengin atau apa betul. Gangguan. Nah paling untuk kisah misterinya sih ya, salah satu yang tidak setuju itu kayak ada di dekat jembatan itu ada yang tinggal sosok siluman gitu, buaya besar kan itu. Nah terus jadi katanya itu ekornya siluman buaya itu kerap kali membentang di jalan raya tersebut. Nah, jadi membuat ya kecelakaan di jalan tersebut, di tanjakan tersebut. Nah terus juga kedua itu sering sekali muncul sosok wanita putih. Jadi otomatis si pengendara yang melihat tiba-tiba itu kan otomatis banting setir. Jadi ya mengakibatkan kecelakaan juga. Dan memakan korban lagi. Gitu. Jadi itu sosok-sosok lainnya sih ya. Mungkin penghuni situ yang nggak setuju untuk jembatan tanjakan itu ya. Gitu sih. Nah untuk yang ketiga nih kan. Untuk yang ketiga ini itu Jalan Berumbung Demak. Nah jadi Jalan Berumbung Demak ini di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan jalan paling misterius di Indonesia kan gitu. Ya, jadi untuk kisah untuk misteri kisahnya itu di sini kan banyak yang beredar ya di masyarakat di sekitar situ, di mana diyakini bahwa jalanan itu ada kekuatan gaib. Jadi mengakibatkan adanya korban jiwa yang melintasi jalan ini. Khususnya ada khususnya kalau jalan ini. Khususnya bagi yang melintasi di situ yang berbaju merah. Khusus yang berbaju merah. Jadi menurut pandangan Indigo ya dia. Menurut pandangan Indigo, jalan ini terdapat jin yang berkuasa dan suka mencelakai orang lain. Jadi jin ini disebut merupakan titisan dari salah satu penjaga pantai ya di Indonesia ya, udah tau lah ya, nggak usah disebutin ya. Jadi yang bertujuan untuk mencari korban manusia untuk dijadikan ya itu pengikutnya si penjaga pantai itu. Gitu. Penguasa pantai lah. Penguasa pantai, betul. Jadi ini ya lebih ke apa namanya? Karena ada goib-goibnya ya. Iya betul, baju merah. Jadi kita harus ingatin nih kalau kita jalan ke sini jangan pakai baju merah ya di. Nah untuk yang keempat itu. Untuk keempat itu ada Tanjakan Emen. Wah ini udah populer banget ya, udah sering ada deh. Jadi Tanjakan Emen adalah salah satu jalan yang menghubungkan antara Bandung dengan Subang. Tanjakan yang satu ini merupakan cerita mistis yang sangat populer. Cukup banyak orang yang meyakini bahwa Tanjakan Emen dihuni oleh banyak makhluk yang tak kasat mata. Sejumlah makhluk gaib yang berada di jalan tersebut bisa tiba-tiba muncul di tengah jalan. Hal ini tentu saja akan membuat para pengendara kaget dan sering terjadi kecelakaan. Dan untuk menghindari nasib sial ini, banyak supir yang percaya gitu kalau untuk rokok dibuang dan buang koin. Jadi untuk menghindari sial. Jadi mereka harus membuang puntung rokoknya udah dinyalain. Iya, saat lewatin jalan itu. Intinya ya kalau nggak buang puntung rokok, ya buang koin. Gitu. Soalnya emang ada yang ya kayak yang punya indra keenam sih gitu ibaratnya. Biar aman aja lah gitu. Soalnya kan kayak kalau Tanjakan Emen seperti ini kan yang buang rokok dan buang koin atau buang koin gitu ya. Kalau di Casablanca
bunyiin klakson 3 kali. 3 kali gitu. Ada aja gitu ya. Ya beda-beda lah ya. Iya. Untuk ucapkan permisi gitu ya, numpang lewat. Cara permisinya Iya, cara gitu. permisinya beda-beda ya per daerah. Terus ya paling itu kisah misterinya sih ya, karena dia ini ya banyak kecelakaan ya, karena pertama ya gitu lewat kalau jalan si tanjakan Emen ini tiba-tiba bisa remblong pertama kita, terus kedua mogok, terus ketiga ban tergelincir gitu, padahal lagi nggak hujan gitu, lagi nggak licin lah Jalanan kering ya saat itu lagi nggak basah gitu. Nah terus juga selain itu ya gitu kesurupan gitu saat melintasin itu gitu. Nah terus konon katanya kenapa dinamain apa jembatan Emen itu karena pertama itu dulu ada sosok supir berkendara 4 itu yang bernama Emen. Itu dia disebut berani karena dia berani melintasin itu di malam hari, di jembatan Emen itu di malam hari, sedangkan kalau pengendaraannya kalau di malam hari itu nggak pada berani gitu. Karena makanya terjal juga ya, iya, takutnya ada apa-apa nggak ada bantuan. Betul. Nah Tapi Emen itu ini dia Emen ini berani sehingga dia terkenal gitu. Nah cuman akhirnya dia terjadi kecelakaan di situ juga. Nah dia kecelakaan di situ dengan kan dia membawa ikan asin ya. Membawa ikan asin, nah itu dia terbakar bersama mobil-mobilnya. Jadi dia terbakar hidup-hidup. Iya, terbakar hidup-hidup gitu. Udah, jadi mungkin ya buat selain kan dia awalnya terkenal karena berani malamnya itu, walaupun akhirnya harus kecelakaan di situ juga, jadi ya kenapa dinamain Emen ya karena itu. Bebas selain menghormati juga lah ya, gitu. Jadi itu yang keempat ya. Iya, Kalau kelima ini apa? Untuk yang terakhir ini ada Jalan Cadas Pangeran. Itu juga terkenal juga sih. Udah populer banget ini ya. Iya. Ya, jadi Jalan Cadas Pangeran ini salah satu jalan paling angker di Indonesia, berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Beberapa dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan Cadas Pangeran karena jalan ini kerap diliput oleh acara mistis di televisi nasional. Jadi udah beberapa acara-acara tentang uka-uka atau apa gitu suka menayangkan ini. Terdapat banyak cerita horor yang beredar tentang salah satu jalan yang terletak di Sumedang tersebut. Salah satu ceritanya adalah jalan ini sering memakan korban jiwa. Tingginya angka kecelakaan di Jalan Cadas Pangeran juga membuat jalan tersebut ditakuti oleh banyak pengguna jalan, apalagi di malam hari. Konon katanya pada zaman kolonial jalan ini kerap dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat dan kerap muncul penampakan yang berupa ular raksasa. Iya betul. Nah ya paling kalau cerita misterinya sih ini kan kita sebenarnya banyak ya dia. Banyak, cuman kan karena ya namanya itu bekas pembuangan mayat, jadi tentunya ya ini paling salah satu aja ya dari cerita Di Cadas pengendara ini dari Cirebon. Jadi kebetulan kan dia lagi jalan-jalan bersama teman-teman itu ke Bandung kan kita. Nah saat dia lagi menikmati pemandangan di Jalan Cadas Pangeran itu, tiba-tiba ada yang melewati kendaraannya sosok wanita gitu. Dia berambut pendek gitu. Nah, cuman dia kan tidak pakai helm gitu. Awalnya tidak pakai helm dan tidak pakai jaket. Nah, terus setelah diperhatikan lagi, ternyata dia melewatinya itu kan ya dikirain ya menggunakan kendaraan motor ya kan. Nyalip gitu ya mungkin dia. Nyalip gitu. Tapi ternyata tidak, dia menyalipnya itu tidak menggunakan kendaraan motor. Terus makanya apa dia? Nah itu dia. Terus juga ibaratnya dia pas dilihat lagi, dia itu dari kepala itu dia cuman bentuknya itu cuma sampai pinggang aja. Secara logika dia terbang ya, melayang ya. Iya, terbang yang awalnya dikiranya itu motor ya. sosoknya itu dia
melewatinya itu dengan kendaraan bermotor, tapi setelah diperhatikan lagi ternyata tidak pakai kendaraan, dan setelah perhatian lagi hanya sampai pinggang aja, dari kepala sampai pinggang aja bentuk ininya ya, penampakannya gitu. Nah, itu sih paling salah satu apa ya, penampakan di sana ya yang bikin takut ya, karena bekas pembuangan mayat ya kan. Iya, kita Gitu nggak sih. tahu lah zaman dulu itu pembuangan mayatnya, apakah mayatnya itu dalam utuh atau sudah ya Iya, termutilasi atau gimana juga Iya. kita nggak tahu ya. Nah itu paling itu aja sih ya, kisah 5 ini ya, jalan terangker. Versi kita ya Ji. Iya betul. Nah paling jangan lupa teman-teman, kalau misalnya nanti dari 5 cerita ini nih yang kalian pernah rasakan, Mungkin mereka pribadi, ada nih sahabat biasa ada yang tinggal di daerah sekitar situ ya. iya betul. Silakanlah ceritanya di Iya, pasti banyak banget sih kan. Namanya sering jalan-jalan kan ya, kalian juga tuh pasti sering melewati jalan-jalan itu. Apalagi terutama yang daerah-daerah Jawa kan pasti yang jembatan Emen sama Cadas Pangeran itu pasti banget sering kalau orang dilewati. Jakarta, siapa yang kenal sama terowongan Casablanca? Itu juga Casablanca. Nah itu dia. Jadi banyak pasti cerita dari kalian juga sih ya, selain contoh cerita yang kita ceritakan ini gitu. Boleh itu satu mau cerita juga ya, selain Atau ada dari pengalaman komentar pribadi mereka ya, langsung kirimkan ke di deskripsi ya, bawah ini. ke Instagram kita atau buat juga ke email gitu. Nah, paling itu saja. Jangan lupa apa kita subscribe ya, Ya, subscribe, nyalakan lonceng, di like, Like. dan di komen. betul. Pokoknya biar nanti kalau misalnya kita ada upload video terbaru kan, jadi kalian langsung tahu gitu. Iya, langsung ada pemberitahuannya. Soalnya kan pasti ada part-part selanjutnya. Gitu. Nah, yaudah gitu aja dari kita ya kan itu ya. Iya betul. Selamat malam, salam jazz. Oke, sekarang kita langsung acak pemenang giveaway sebelumnya. Selamat kepada Goilan Sagovi, @bang jangan kepo 2103. Jangan lupa kalian ikuti giveaway terbaru di video ini ya. Terima kasih.